Laki-laki muda jelas tahu. Gadis tercantik di sekolah sudah 3 hari tidak makan. Jadi dia diam-diam mengambil beberapa roti percobaan gratis. Roti percobaan. Namun dia tidak hanya tidak menghentikannya, melainkan bersembunyi di samping dan merekam semuanya. Kemudian menggunakan video itu untuk mengancam gadis tercantik di sekolah. Serahkan roti itu. Kamu juga tidak ingin hal ini diketahui oleh guru dan teman-teman, kan? Melihat gadis tercantik di sekolah ingin melarikan diri, laki-laki muda itu langsung menangkap bajunya, kemudian membawanya ke gudang yang sepi. Saat itu, di mata gadis tercantik di sekolah, sudah mulai mengalir air mata, lalu diam-diam mengeluarkan roti dari tasnya. Itu adalah makanan percobaan gratis. Sudah habis. Sudah habis. Hanya 3. Bolehkah saya pergi? Tas sebesar ini hanya membawa 3 makanan gratis. Namun laki-laki muda itu tidak berniat membiarkannya pergi, melainkan terus bertanya apakah dia masih menyimpan barang lain. Ternyata laki-laki muda itu adalah reinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, gadis tercantik di sekolah adalah karena mencuri roti percobaan. Setelah ditabrak oleh pacar pemuda, dia dilucuti pakaiannya, yang membuatnya mengalami penghinaan yang luar biasa. Namun pemuda yang menyaksikan semuanya memilih untuk diam saja. Akhirnya gadis itu hanya bisa membuktikan kebenaran dengan kematian. Akibatnya, dia lumpuh selama 10 tahun. Dan 10 tahun kemudian, pemuda juga ditabrak oleh pacar jahatnya. Dalam situasi darurat, seorang gadis yang duduk di kursi roda muncul untuk menyelamatkannya. Dan orang ini adalah orang yang sama dari tahun itu. Gadis tercantik di sekolah yang lumpuh karena dirinya yang diam saja. Hingga saat ini, pemuda baru menyadari, ternyata gadis tercantik di sekolah selalu menyukainya. Namun dia memberikan semua ketulusan hatinya kepada gadis licik. Melihat gadis licik itu kembali mengemudikan mobil menuju mereka, gadis itu tidak sempat menghindar dan hanya bisa melindungi pemuda dengan erat di pelukannya. Akhirnya, keduanya meninggal dunia. Mungkin langit juga mengasihi nasib keduanya. Ketika terbangun lagi, pemuda ternyata kembali ke universitas. Pada waktu ini, pemuda, untuk mengejar gadis licik, dia sangat patuh dan menuruti Bunga, sehingga mengabaikan gadis tercantik di sekolah yang selalu menyukainya secara diam-diam. Bunga melihat di depan mata gadis licik yang memerintah dengan seenaknya. Pemuda bersumpah, di kehidupan ini, dia pasti akan membayar harga untuk apa yang telah dilakukannya. Masih tertegun melakukan apa? Ayo bawa kue itu ke sini. Berdirilah di samping dan layani saya dengan baik. Benar-benar tidak punya sedikit pun kepedulian. Tidak heran hanya bisa membuat saya marah. Namun pemuda yang bisa hidup kembali tidak akan lagi membiarkan wanita jahat ini. Jadi dia tanpa ragu mengangkat kue ulang tahun yang seharusnya disiapkan untuk gadis licik, lalu berbalik dan memberikannya kepada gadis gagap yang duduk di sudut. Gadis gagap yang tidak mencolok. Namun gadis licik melihat bahwa seharusnya kuenya yang seharusnya miliknya telah direbut. Bagaimana mungkin dia akan membiarkannya begitu saja? Segera saja dia memarahi gadis itu dengan kata-kata kasar, benar-benar tidak tahu malu. Lu Ming, cepat kembalikan padanya. Saya tidak makan. Namun pemuda sudah lama melihat dengan jelas sifat asli gadis licik. Tidak hanya tidak mengembalikannya, tetapi juga di hadapannya memberi makan kue ke mulut gadis itu. Namun, gadis licik yang melihat adegan ini justru mengira bahwa pemuda ingin memanfaatkan ini untuk menarik perhatiannya. Maka ia pun mengejek gadis itu yang tidak tahu malu. Tidak hanya setiap hari memanfaatkan kantin, sekarang juga belajar merebut pria darinya. Adegan ini segera menarik perhatian banyak teman sekelas yang menonton, membuat gadis itu marah dan langsung pergi tempat yang penuh masalah ini. Namun, bagaimana pemuda bisa membiarkan gadis licik bertindak semena-mena? Segera memberinya sebuah tamparan keras, lalu berbalik dan pergi mengejar gadis itu. Namun, tanpa diduga, ia justru menemui gadis yang sedang mengambil makanan gratis di supermarket. Adegan ini membuatnya teringat pada kehidupan sebelumnya. Justru karena gadis itu memakan beberapa makanan gratis, sehingga dijebak oleh gadis licik. Gadis itu dengan jahat menuduh mencuri barang, membuat gadis itu di depan seluruh guru dan siswa tidak bisa mengangkat kepala. Kini pemuda pasti tidak akan membiarkan tragedi ini terulang kembali. Oleh karena itu dia mengancam dengan video, meminta gadis itu mengeluarkan roti, dan memastikan berkali-kali gadis itu tidak memiliki barang lain. Saat gadis itu bersiap untuk pergi, tiba-tiba dipanggil lagi oleh pemuda. Karena dia melihat gadis itu dalam keadaan kompang-camping, hatinya tidak tega. Dia pun memerintahkan pelayan untuk menyiapkan segalanya untuk gadis itu, termasuk kue ulang tahun untuknya hari ini. Namun gadis itu melihat situasi tersebut, dan mengira semua bunga ini adalah uang gadis licik. Lu Ming,
Ini semua adalah uang Song Sue. Dia tahu, maka akan berakhir buruk. Cepat mundur. Tenang saja, semua ini adalah membeli dengan uang saya sendiri. Dan juga, Song Sue bukanlah seorang putri. Dia hanya yang saya biayai. Seorang siswa miskin. Orang tuanya juga merupakan karyawan perusahaan kami. Seorang karyawan biasa. Kamu lihat, melihat nama pemuda tertera di struk belanja. Gadis itu baru percaya. Namun gadis itu masih merasa barang-barang itu terlalu berharga untuk diambil. Tapi pemuda memang sangat memanjakannya. Kemudian dia berbalik dan berkata akan pergi untuk gadis itu membeli beberapa barang lagi. Namun, baru saja pemuda itu pergi, gadis licik itu langsung datang ke sini bersama temannya. Dia melihat banyak hadiah di samping pengurus rumah. Mengira semua ini adalah hadiah yang disiapkan pemuda untuknya. Dengan tidak tahu malu, dia mengambil hadiah dan melihat ke sana ke sini. Meskipun pengurus rumah menjelaskan bagaimanapun, dia tetap mengira hadiah-hadiah ini adalah miliknya. Hingga saat gadis itu keluar setelah mengganti pakaian, gadis licik itu baru menyadari. Seketika dia marah dan melompat setinggi 3 kaki. Apa? Dia adalah Jiang Ye. Hanya seorang gadis gagap. Itu digunakan oleh Lu Ming. Menarik perhatianku. Bagaimana mungkin dia memberinya? Menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli hadiah. Setelah mengatakannya, dia langsung berlari ke sisi gadis itu. Ingin mengambil kembali semua barang itu. Dan gadis itu melihat situasi dan tidak berani membalas. Hanya bisa menahan diri dan membiarkan gadis licik itu mengganggu. Sementara itu, pemuda di sini sedang memilihkan hadiah untuk gadis itu. Tiba-tiba menerima telepon darurat dari pengurus rumah. Mendengar hal itu, pemuda itu segera bergegas pergi. Namun, saat dia tiba, dia sudah terlambat. Saat itu, gadis itu sudah diperlakukan dengan sangat buruk oleh gadis licik. Bahkan ingin menyeret gadis itu keluar dan memukulinya. Namun, sebagai pemilik pusat perbelanjaan ini, bagaimana mungkin membiarkan mereka bertindak semena-mena? Segera menelepon untuk memerintahkan keamanan untuk menangkap gadis licik itu kembali. Suruh Song Sue datang kembali untuk menemuiku. Kamu terus berpura-pura. Kamu seorang pelajar miskin. Kenapa bisa berpura-pura seperti ini? Datang ke pusat perbelanjaan untuk kerja paruh waktu. Benar-benar menganggap ini rumahmu sendiri. Aku masih punya satu kalimat untukmu. Kamu 3, kamu maju. Kakak Han 3. Sepertinya, ada sesuatu yang salah. Apa yang dia katakan tidak mungkin benar, kan? Kamu percaya padanya, Kakak Han? Mereka sudah kembali dengan merangkak, pergi. Lagu Sue, bukankah kamu suka membuat orang berlutut di atas pecahan kaca? Maka kamu harus merangkak 10 kali terlebih dahulu, lalu berlutut 10 kali lagi.